Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Bila tadi kita sudah membahas tentang teori keunggulan mutlak, di mana kita hanya tinggal melihat yang mana yang memiliki produksi terbesar atas produksi yang digunakan atau faktor produksi yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika sebuah negara atau dua negara yang saling berhubungan tidak memiliki keunggulan mutlak? Di sini kita bisa lihat kehubungannya seperti dua negara ini. Di sini ada Cina dan Brunei, di mana Cina dengan 100 tenaga kerja dapat memproduksi 60 boneka. Sedangkan Brunei hanya bisa memproduksi 10 boneka. Selanjutnya, dengan 100 tenaga kerja juga, Cina dapat memproduksi 30 pensil. Sedangkan Brunei hanya bisa memproduksi 20 pensil saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Cina memiliki keunggulan untuk memproduksi dua barang tersebut, baik boneka maupun pensil. Nah, pertanyaannya, bagaimana kedua negara tersebut bisa melakukan kerjasama ekonomi atau perdagangan internasional? Jawabannya adalah bukan dengan menggunakan teori keunggulan mutlak, tapi dengan teori keunggulan komparatif. Oke, nah, apa maksudnya? Nah, kedua negara tersebut bisa menggunakan teori ini untuk menjadi dasar mereka melakukan kerjasama ekonomi internasional. Caranya bagaimana? Bukan dari bagaimana atau jumlah produksi terbesar, tapi berapakah biaya peluang yang dapat kita gunakan untuk memproduksi kedua barang tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat Cina. Nah, kita bisa lihat Cina bahwa yang pertama, jika Cina memproduksi satu boneka, maka dia akan mengorbankan. Oke, lihat di sini. Di sini Cina memproduksi 60 boneka dan 30 pensil. Artinya, dia nanti akan mengorbankan 30 per 60. Nah, 30 dari mana? 30 itu jumlah pensil. 60 dari mana? Itu jumlah boneka yang dihasilkan oleh Cina dengan menggunakan 100 tenaga kerja. Nah, berapa sih jumlah pengorbanannya? Jika Cina memproduksi satu boneka, maka ia akan mengorbankan sekitar berapa? 1 per 2, artinya 0,5 pensil. Jadi, jika satu boneka diproduksi, maka Cina akan mengorbankan 0,5 pensil. Selanjutnya, jika Cina memproduksi satu pensil, maka akan mengorbankan berapa? Nah, kita gunakan boneka per pensilnya, artinya 60 per 30. 60 dari mana? Tadi 60 itu adalah unit untuk boneka yang diproduksi, sedangkan 30 adalah unit pensil yang diproduksi dengan menggunakan 100 tenaga kerja. Artinya berapa? Nah, di sini artinya dia, jika satu pensil diproduksi oleh Cina, maka dia akan mengorbankan berapa? 2 boneka. Nah,
kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Cina akan memproduksi barang apa agar lebih untung? Nah, yang akan diproduksi oleh Cina adalah jumlah biaya yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil kita lihat di sini. Yang satu 0,5, yang satu 2. Saya mau naik angkot nih. Atau naik taksi. Kalau saya naik angkot, saya bayar 1.000. Tapi kalau saya naik taksi, saya bayar 20.000. Artinya, saya akan lebih diuntungkan ketika mengeluarkan ongkos yang paling kecil. Oleh karena itu, saya naik angkot. Nah, ini juga sama. Cina jika memproduksi satu boneka, maka dia akan mengorbankan 0,5. Sedangkan kalau dia memproduksi satu pensil, dia akan mengorbankan 2. Artinya, Cina akan Cina akan memproduksi satu boneka. Dengan demikian, akan lebih menguntungkan jika Cina memproduksi boneka. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Brunei? Bisa lihat di sini. Brunei dengan 100 tenaga kerja akan mampu menghasilkan 10 boneka atau 20 pensil. Dengan demikian, kita bisa memperhitungkan jika Brunei memproduksi satu boneka, maka mengorbankan berapa? Kita lihat lagi. Boneka berarti yang dihitung pensil per boneka. Berapa berarti? 20 per 10. 20 dari mana? 20 pensilnya. 10 dari mana? 10 itu bonekanya. Nah, jika Brunei memproduksi satu boneka, maka ia akan mengorbankan 2 pensil. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika Brunei memproduksi satu pensil? Nah, jika Brunei memproduksi satu pensil, maka akan mengorbankan untuk memproduksi berapa? Lihat lagi di sini. Kita memproduksi pensil, berarti boneka per pensil. 10 per 20. 10-nya itu pensil. Oh maaf, 10-nya itu boneka. Yang 20-nya pensil. Berapa yang harus dikorbankan? Berarti tinggal 10 per 20. Berarti artinya 0,5 boneka. Nah, bisa dilihat di sini Brunei memiliki keunggulan komparatif jika dia memproduksi pensil. Kenapa? Biaya untuk memproduksi pensil lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk memproduksi boneka. Lihat di sini, bisa yang satu 0,5, yang satu 2. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah Brunei akan diuntungkan jika fokus memproduksi pensil. Oke, di sini lihat di sini. Cina
akan lebih diuntungkan jika dia memproduksi boneka. Kemudian Brunei akan lebih diuntungkan jika dia fokus memproduksi pensil. Pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan adalah, apakah kedua negara tersebut bisa melakukan kerjasama? Oke, di sini. Apakah dua negara tersebut bisa melakukan kerjasama ekonomi internasional atau perdagangan internasional? Bisa. Jika Cina fokus memproduksi boneka dan Brunei fokus memproduksi pensil. Artinya bisa dengan cara Cina menukar boneka dengan pensil yang diproduksi Brunei. Kenapa bisa gitu? Oke, sekali lagi kita bahas. Karena Cina akan lebih diuntungkan jika dia memproduksi boneka. Kenapa? Biayanya lebih rendah. Selanjutnya, Brunei akan fokus memproduksi pensil. Kenapa lebih memproduksi pensil? Karena biaya peluangnya lebih kecil. Oleh karena itu, bisa nggak kedua negara tersebut melakukan kerjasama? Bisa. Jika Cina fokus menjual boneka dan Brunei fokus menjual pensil. Nah, nantinya kedua negara tersebut melakukan barter. Itu saja untuk video sekarang. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar. Jika ada kesempatan, nanti akan kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.